Hai, selamat bertemu. Saya perkenalkan, saya adalah Isa. Anda bisa memanggil saya dengan Isa Sensei. Saya juga guru bahasa Jepang. Oke, tak perlu berlama-lama. Konten video yang saya buat kali ini adalah untuk Anda semua yang ingin belajar bahasa Jepang mulai dari awal. Video yang pertama ini dengan judul bahasa Jepang Season 1 itu adalah bagaimana kita mengenal pola kalimat dasar bahasa Jepang dengan judul titik-titik wah titik-titik des. Oke, baik, kita mulai saja dengan slide berikutnya, yaitu yang pertama kita awali dengan kata-kata salam. Kata-kata salam itu ada selamat pagi, selamat siang. Nah, di sini selamat pagi ya. Bahasa Jepangnya adalah Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Perhatikan ada huruf O. Dalam bahasa Jepang apabila ada huruf O di belakang itu dilafalkan O saja, dipanjangkan O-nya ya. O tidak usah dilafal. Jadi menjadi Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Artinya adalah selamat pagi. Kemudian selamat siang, konnichiwa, 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 gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya ada selamat malam, konbanwa, konbanwa. Oke, mulai sekarang Anda berlatihlah untuk menghafal. Kalau Anda termasuk orang yang sukar untuk menghafal sesuatu, maka Anda buat cara strategi. Anda bisa singkat ini menjadi OKK. Oke, baik pagi, siang, malam. Bahasa Jepangnya OKK. Ohayo. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Yang terakhir konbanwa. Itu adalah salah satu cara untuk menguatkan hafalan kita. Baik, selanjutnya ada apa kabar? Apa kabar? Ini sebenarnya di bahasa Jepang tidak ada bagaimana kabarnya atau how are you, tidak ada. Genki ini sebenarnya kalau dicek di kamus artinya adalah sehat. Tapi kalimat ini bisa diterjemahkan apa kabarnya, karena nanti jawabannya pasti akan mengatakan bahwa kabarnya itu baik, sehat-sehat saja ya. Genki desu. Oke, baik, apa kabar adalah genki desu ka. Genki desu ka. Itu adalah kata-kata salam sedikit, nggak usah banyak-banyak, nanti kalau terlalu banyak malah tidak apa, dan sedikit untuk mempelajarinya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita mulai menginjak ke susunan kalimat atau pattern kalimat dalam bahasa Jepang. Ya, diawali dengan kalimat positif. Kalimat positif itu bagaimana? Kalimat positif itu ada titik-titik wa, titik-titik des. Wa ini sebenarnya dalam bahasa Jepang disebut partikel. Partikel ini wajib ada. Dia bisa juga disebut wa ini adalah partikel subjek. Maksudnya di depan ini pasti subjek kalimat. Kemudian ada des. Des ini digunakan untuk menutup kalimat. Apa artinya des? Des kalau diterjemahkan tidak ada artinya. Des ini hanya berfungsi untuk menutup kalimat. Dalam bahasa Indonesia mungkin kita bisa samakan dengan titik. Kalau kita mau mengakhiri suatu kalimat kita tulis titik. Hanya dalam bahasa Indonesia tidak kita ucapkan saya adalah Isa titik. Tidak, titik tak diucapkan. Tetapi dalam bahasa Jepang des ini diucapkan. Apa fungsinya? Untuk mengakhiri kalimat. Paham ya? Baik, kita kembali. Jadi susunan awal kalimat bahasa Jepang adalah ada subjek, ada wa, partikel subjek, kemudian ada kata berikutnya. Ini bisa disebut juga predikat. Kemudian diakhiri dengan des. Oke, mari kita coba
Di sini untuk subjeknya saya berikan contoh, ada saya, kamu, dia untuk laki-laki, dia untuk wanita, mereka, kalian, dan tuan. Atau tuan di sini yang dimaksud adalah tamu. Kita nggak mungkin mengucapkan Anda siapa, itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tamu siapa. Anda akan mengucapkan Anda siapa. Dalam bahasa Jepang, Anda untuk tamu hotel itu diwakili dengan okeakusama, bukan anata. Kalau anata itu tidak sopan. Baik, kita coba perkenalan seperti kita coba lafalkan. Saya, dari saya sampai tuan ya. Watashi, anata, kare, kare, kanojo, kanojo, karera, minasan, minasan, okeakusama, okeakusama. Saya ulangi, watashi, anata, kare, kanojo, karera, minasan, okeakusama. Ini sebagai subjek, berarti nanti Anda bisa latih dan masukkan di depan sini ya. Kata-kata ini, saya, kamu, dia, mereka, kalian, dan tuan. Baik, selanjutnya di belakang ini bisa kita isi apa saja. Ini bisa kita isi nama diri, bisa diisi dengan teman, guru, keterangan ini ya. Jadi titik-titik yang kedua ini diisi dengan keterangannya, keterangan dari subjeknya. Keterangan subjeknya ada teman, ada guru, ada murid, ada guide, ada staf, ada sopir. Yang di depan adalah yang terpenting, Anda menunjukkan identitas Anda sendiri, nama diri. Baik, setelah itu kita kombinasikan. Jadi yang blok merah ini di depan, blok biru ini di belakang. Coba, nama saya adalah Isa, maka saya akan mengucapkan watashi wa Isa des. Watashi sini ya. Watashi wa Isa des. Isa di sini. Kemudian yang kedua, kamu teman, kamu adalah teman. Kamu anata, teman tomodachi. Anata wa tomodachi des. Desnya harus diucapkan ya, tidak boleh hilang. Anata wa tomodachi des. Lanjut. Dia adalah guru. Kare wa sensei des. Terlalu cepat ya. Coba kita ucapkan ini dulu ya. Keterangannya. Tomodachi, sensei. Tulisannya ei, tapi kita lafalkan panjang. I-nya tak usah dilafalkan. Sensei, gakusei, gaido, sutafu, doraiba. Oke, doraiba. Baik, kita langsung saja kita masukkan lagi. Watashi wa Isa des. Anata wa tomodachi des. Kare wa sensei des. Kanojo wa gakusei des. Karera wa gaido des. Minasan wa sutafu des. Okeakusama wa doraiba des. Itu kalau kita gabungkan, artinya yang saya sebut tadi apa? Saya adalah Isa, kamu adalah teman, dia laki-laki adalah guru, dia wanita adalah murid, mereka adalah guide, kalian adalah staf, dan tamunya adalah sopir. Kok aneh Pak? Kok aneh Sensei? Kok tamunya sopir? Ya, saya ingin meninggikan derajatnya sopir. Masa sopir nggak boleh jadi tamu hotel? Boleh dong. Kalau di traktir bosnya, bisa ya. Baik, jadi itu untuk kalimat positif. Sekarang kita lihat kalau kalimatnya kita pakai kalimat negatif, bagaimana? Baik, selanjutnya kita lihat untuk membentuk kalimatnya menjadi kalimat negatif. Bagaimana kalimat negatif?
Kalimat negatif sebenarnya mudah saja. Kalau tadi kalimatnya ditutup dengan des, maka untuk yang negatif desnya kita ubah menjadi dewa arimaseng. Itu artinya adalah bukan, ya. Dewa arimaseng adalah bukan. Nah, coba kita lihat di sini. Baik, di sini ada seperti tadi ya, ada watashi, anata, kare, kanojo, karera, minasa, oke aku sama. Ini kita taruh di depan sebagai subjek kalimat. Jadi nanti bisa watashi wa, anata wa, kare wa, kanojo wa, karera wa, minasang wa, oke aku sama wa di depan ya. Baik, selanjutnya untuk keterangannya lagi nama. Ini namanya siapa? Kemudian di sini ya, setelah wa sini ya, tomodachi, sensei, kakse, kaido, utaku, oraiba. Begitu. Mari kita coba. Sekarang kalimatnya coba kita pahami dulu dalam bahasa Indonesia. Ada kata saya, kamu, dia laki-laki, wanita, mereka, kalian, tuan. Tapi kalimatnya itu menjadi negatif. Berarti artinya saya bukan, kamu bukan, dia bukan, mereka bukan, kalian bukan, tuan bukan. Sebenarnya diikuti keterangan ya. Coba kita lihat sini. Saya bukan, contohnya saya bukan Yanto. Namanya saya bukan Yanto karena nama saya Isa. Saya bukan Yanto, kamu bukan teman, dia bukan guru, dia bukan murid, mereka bukan guide, kalian bukan staf, tuan bukan sopir. Kata bukan dalam bahasa Jepang diletakkan di belakang dewa, menjadi dewa arimaseng ya. Oke, baik. Saya bukan Yanto. Kita mulai. Watashi wa Yanto dewa arimaseng. Kamu bukan teman. Anata. Sebentar, saya kasih. Anata wa. To ini yang kedua. Tomodachi dewa arimaseng. Kamu bukan teman. Baik, kita lanjut saja. Dia bukan guru. Kare wa sensei dewa arimaseng. Kare wa sensei dewa arimaseng. Lanjut. Dia bukan murid. Dia wanita. Kanojo wa bukan murid. Kakse dewa arimaseng. Mereka bukan guide. Karera wa kaido dewa arimaseng. Lanjut. Minasang wa sutafu dewa arimaseng. Oke aku sama wa turaiba dewa arimaseng. Demikian untuk membentuk kalimatnya menjadi negatif. Jadi kalau yang positif tadi ditutup dengan des, kalau yang negatif dewa arimaseng. Kita lanjut ke perubahan berikutnya. Sekarang kita lihat ke bentuk kalimat tanya. Bagaimana untuk kalimat tanya? Mari kita lihat kalimat tanya. Ternyata desnya juga yang berubah. Kalau positif tadi des, kalau negatif dewa arimaseng. Kalau bertanya Anda tinggal tambah k di belakang des. Jadi deska. Oke, kita lihat contoh kalimatnya. Oke, belum ada contoh kalimatnya, tapi masih berubah struktur kalimatnya. Baik, jika ada pertanyaan deska, maka nanti ada jawaban ya atau tidak. Ya, dalam bahasa Jepang dijawab dengan hai. Ya, kemudian belakangnya sama dengan atas. Karena menjawab, perhatikan K yang ditulis huruf merah ini tak boleh diucapkan atau ditulis lagi di jawaban. Karena K ini bentuk kalimat tanya. Kalau menjawab maka K-nya hilang menjadi des. Kalau kalimatnya positif, hai, ya itu adalah positif, maka harus des. Sedangkan kalau jawabannya tidak, nah tidak di sini tempatnya, tidak adalah iye. Lihat di sini des-nya K sudah tidak muncul lagi karena menjawab, tapi jawabannya adalah jawaban negatif, bukan iye, tidak.
bukan. Nah, bukan adalah Dewa Arimaseng. Itu tadi ya, kita sudah berlatih di kalimat negatif sebelumnya, slide sebelumnya. Oke, baik, langsung saja kita beri contoh. Dapat subjeknya yang tadi. Anata kare tadi kan watashi ya, sekarang menjadi anata, kamu. Anata kare kanojo karera minasan. Oke, aku sama. Itu adalah subjek depan. Kemudian keterangannya kita lihat lagi ada dari atau donata itu siapa. Donata itu sopan ya. Jadi kalau pada orang yang lebih tua atau orang yang derajatnya lebih tinggi dari Anda jangan pakai dari. Untuk teman pakai dari. Kalau untuk yang derajatnya lebih tinggi atau levelnya lebih tinggi dari kita pakai donata yang artinya siapa. Kemudian ada tetap seperti yang slide sebelumnya, sensei, gakse, kaido, staff. Yang tidak ada di sini adalah driver, sopir. Diganti dengan dari. Baik, kita coba masukkan kalimat tanya. Kenapa tadi ada watashi di subjeknya, sekarang ada watashi? Ya, karena nah mungkin dong kalau kita bertanya pada diri kita sendiri tentang diri kita. Contohnya, apakah saya bisa? Lah, kan aneh. Bertanya pada diri sendiri, apakah saya bisa? Nah, jadi di sini saya tidak dimunculkan. Yang dimunculkan adalah kamu. Karena ini kalimat tanya, maka K di sini bisa diterjemahkan apakah. Contohnya tadi, contohnya namanya Yanto. Apakah kamu Yanto? Apakah dia? Atau kalau yang ini siapa? Dia siapa? Dia siapakah? Atau siapakah dia? Lanjut. Apakah dia guru? Apakah mereka murid? Apakah kalian guide? Apakah tuan staf? Itu ya. Dalam bahasa Jepang tinggal kita masukkan yang blok apa namanya depan sini masuk ke subjek, kemudian yang blok berwarna biru masuk ke keterangan di tengah. Kita masukkan. Apakah kamu Yanto? Maka namanya menjadi Yanto ya. Masuk. Anata wa Yanto sang desu ka? Anata wa Yanto sang desu ka? Kalau untuk nama orang jangan sebut Yanto saja. Kalau orang lain pakai sang. Sama dengan Mr. atau Miss dalam bahasa Inggris. Artinya sang itu Mr. atau Miss. Kalau yang sopan, sang bisa diganti dengan sama. Anda pernah dengar ada cang, ada kung, ya. Cang itu untuk anak kecil. Untuk kung itu untuk anak kecil yang laki-laki. Ya. Baik, langsung saja kita kembali ke topik, ke pola kalimat tanya. Anata wa yanto sang desu ka? Kare wa dare desu ka? Atau kare wa donata desu ka? Kanojo wa sensei desu ka? Karera wa gakusei desu ka? Minasan wa gaido desu ka? Ojaku sama wa stafu desu ka? Jika jawabannya hai, ya, Anda jawab contoh satu saja biar tidak lama yang di atas ya. Apakah kamu Yanto? Ya, saya Yanto. Maka jawabannya hai, watashi wa Yanto desu. Ingat, saya watashi ya, bukan anata ya. Anata adalah kamu. Apakah kamu Yanto? Ya, saya Yanto. Hai, watashi wa Yanto desu. Coba tanya kalian, apakah kalian guide? Minasan wa gaido desu ka? Ya, kami adalah guide. Hai, watashi tachi wa. Jawabannya bukan minasan lagi, karena kalian yang menjawab, bukan kalian, nggak pakai kalian tapi pakai kami. Kami bahasa Jepangnya watashi tachi wa hai, watashi tachi wa gaido desu. Kalau bukan pakai yang ini, iye. Enggak, saya bukan Yanto. Iye, watashi wa Yanto sang dewa arimasen. Iye, watashi wa Yanto sang dewa arimasen. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat di sini selain partikel wa untuk subjek, ada juga partikel no.
yang sebenarnya artinya bisa artinya nya ya, tetapi kadang-kadang dalam terjemahan nya ini tidak terlalu wajib untuk dimunculkan ya. Contohnya seperti ini. Anda lihat, saya beri contoh. Nah, sebentar. Sebelum ada contohnya, saya ingin menjelaskan bahwa untuk penggunaan partikel no, maka kalau ada dua kata itu harus dibalik. Ya, dalam bahasa Indonesia ada dua kata satu dan kata dua. Nanti harus dalam bahasa Jepang harus dibalik. Duanya di belakang, dipindah ke depan, tengah-tengahnya diberikan partikel no. Bagaimana kalau ada 3 kata atau 4 kata? Sama. 6 kata pun kalau ada saling berhubungan itu maka dibalik saja. Yang 5 dalam bahasa Indonesia paling belakang, bahasa Jepangnya berada di depan. Ya. Baik, seperti apa contohnya? Kita lihat di sini. Nah, ini dalam bahasa Indonesia kita biasa menyebutkan nama saya. Nama saya. Bisa juga kalau nyanya dimasukkan, tadi saya sudah sampaikan dalam bahasa Indonesia tidak wajib. Bisa dimasukkan juga tidak apa-apa. Contohnya namanya saya bisa. Nama saya bisa juga. Kemudian yang kedua, Bank Jepang. Bisa juga banknya Jepang ya. Anda perhatikan yang biru ini, kolom biru ini, dia berada di posisi 1 pada kata-kata dalam bahasa Indonesia. Nama saya. Nama saya. Ini dalam bahasa Jepang dibalik. Saya berada di depan, baru kemudian tengahnya diberikan no. Sebenarnya kalau Anda masih bingung, susunan ini sama dengan bahasa Inggris. Kalau Anda menyebutkan nama saya, bahasa Inggrisnya apa? Name my, nama, name, saya, my. Masa nama saya diterjemahkan name my, tidak kan? Jadi my name. Nah, sama, bahasa Jepang seperti itu, mengikuti seperti bahasa Inggris susunannya. Jadi yang kata kedua diletakkan di depan. Oke, bagaimana ini dalam bahasa Jepang? Nama saya itu diterjemahkan watashi no. Watashi jadi depan ya. Watashi no namae. Bank Jepang, bahasa Jepang diterjemahkan Nihon no Ginko. Nihon no Ginko. Bagaimana kalau Bali Indonesia? Jadi balik saja, Indonesia no Bali. Bagaimana kalau Indonesia Asia? Indonesia Asia. Ya, dibalik aja Asia di depan. Asia no Bali. Des. Baik, kita partikel no. Sekarang kita menggunakan partikel o yang artinya dan. Kalau dan ini tak perlu dibalik. Ya, kalau dibalik bisa tapi tak mempengaruhi artinya. Saya dan kamu, kamu dan saya. Bali dan Jakarta, Jakarta dan Bali sama artinya. Maka tak dibalik, tak perlu dibalik. Karena membuang waktu, artinya sama. Contohnya di sini, saya dan kamu, kamu dan saya sama saja. Maka kita tetapkan saja satu tetap berada di depan. Watashi to anata. Guru dan murid. Sensei to gakusei. Kalau kalimatnya positif bagaimana? Ya, sensei to gakusei des. Ingat yang positif des. Kalau negatif, ingat ya, ewa arimasen. Sensei to gakusei dewa arimasen. Apa artinya? Bukan murid dan bukan guru dan bukan murid. Demikian. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu partikel yang berbunyi mo. Di sini artinya juga. Kita lihat ini susunannya. Di sini ada kata satu, kemudian wa, kata di sini ada keterangan, kemudian ada d. D yang di tengah sini ini sebenarnya singkatan dari des. Karena dia mau digabung, maka desnya dipendekkan menjadi D.
kemudian ada kata kedua, kemudian ada juga di sini. Seperti apa contohnya? Kita lihat. Nah, ini ada kata 1, 2, dan yang di sini ini bukan satu sebenarnya ya. Di sini ini adalah titik-titik. Oke, satu yang hitam ini anggap titik-titik ya. Baik, kita masukkan. Watashi, saya ya. Watashi wa, masuk ini hitam, titik-titik. Gakusei de, kalau yang kedua, anata mo, masuk lagi hitam. Gakusei desu. Saya ulangi. Saya adalah murid, kamu juga murid. Saya tunjukkan dengan ini ya, kursor ya. Saya murid, sini. 2, kamu mau juga murid. Bahasa Jepangnya watashi wa gakusei de anata mo gakusei, anata mo gakusei, kalau sini des. Baik, selanjutnya Bali adalah pulau, dan 2, Jawa juga pulau. Bahasa Jepangnya Bali wa shima de Jawa mo shima desu. Bali wa shima de Jawa mo shima desu. Demikian contoh penggunaan partikel mo, kemudian partikel to, partikel no, dan partikel wa yang selalu berada di belakang subjek. Mudah-mudahan membantu. Nanti kita bertemu lagi dalam tayangan video yang lain dengan materi yang berbeda. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi.